wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah. Saya berangkat ke Mesir tahun 1998. Kakak kelas saya berangkat 1996. Itulah tadi yang memberi kata sambutan. Mahasiswa Aceh diikat dalam sebuah persatuan namanya KMA, Kekeluargaan Mahasiswa Aceh. Saya KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Jadi kami dua-duanya bersaudara. Dipersaudarakan satu pulau, Pulau Sumatera, dipersaudarakan satu agama, la ilaha illallah. Malam ini berjumpa lagi dengan Ustadz Fadil Rahmi, sekarang menjadi ketua Ikatan Alumni Timur Tengah. Saya pernah di pesantren tapi tidak tamat, makanya baca kitabnya tidak lancar. Lalu kemudian ada mahasiswa dari Aceh namanya Tengku Ayub dari Sawang, mengajar kami baca kitab kuning, Faraid, Mawaris. Malam ini berjumpa lagi. Rupanya Sawang adalah kampung halaman beliau, dan malam ini terjalin lagi silaturahim. Jumpa dengan Ustadz Damanhuri, jumpa dengan Ustadz, tak ingat namanya satu persatu. Para abu, para abi, para tengku, alim ulama, semua yang hadir malam ini, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak raja pergi ke Makkah, sampai di Makkah membeli kaca. Sudah lama berceramah, baru malam ini 3 bahasa. Bukan saya 3 bahasa, pembawa acaranya. Wah, kemana-mana udah ceramah, baru tadi dah sampai 3 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Untung tak pakai bahasa Aceh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, judul kita malam ini, besar gambar saya. Tabligh Akbar masyarakat Kecamatan Sawang bersama Ustadz Haji Abdul Somad LCMA lagi cemas menghadapi anak-anak. Tema memilih pemimpin dalam Islam. Selamatkan generasi muda dari bahaya narkoba. Kira-kira membahas pemimpin ini penting apa tidak? Ada sebagian orang mengatakan, jangan cerita pemimpin, jangan cerita pemimpin. Pokoknya yang penting sholat, zakat, puasa, haji, selesai. Masalah pemimpin tak usah diurus. Betul? Saya ceramah ngajak bayar zakat. Saya kebetulan di tim sosialisasi zakat. Bayarlah zakat! Bayarlah zakat! Kita khutbah berapi-api, jamaahnya tertidur. 5 tahun saya tim sosialisasi zakat. Zakat yang diperoleh 1,2 miliar. 1.200.000.000. Kecil. Tapi ada seorang bupati tidak pernah ceramah, tidak pernah tabligh akbar, tidak pernah ceramah depan orang banyak. Mulutnya diam saja. Bisa mengumpulkan zakat 10 miliar. Dengan apa? Dengan tanda tangan
perda peraturan daerah, siapa yang tidak bayar zakat nonjok. Kira-kira penting tak pemimpin? Penting. Makanya saya pernah ceramah di lupa tempatnya. Saya Abdul Somad dari Riau, salah satu kabupaten kami di Riau, zakatnya 10 miliar. Selesai acara tausiah, kami pun makan. Pas makan, ada orang badan amil zakat. Berapa tadi Ustaz di Riau? 10 miliar. Kami 15. Oh, diam saya. Rupanya lebih banyak pula dia lagi. Begitulah hebatnya pengaruh pemimpin. Jadi kalau ada orang mengatakan pemimpin tidak penting, pemimpin amat sangat penting. Saya pulang pengajian malam, jam 2 malam, lewat di jembatan, anak lajang, anak gadis duduk-duduk, bonceng-bonceng, naik motor, naik sepeda motor. Saya tengok kecepatan mobil 30 km, pegangannya 120. Tak mungkin saya turun. Tak mungkin saya turun dari mobil ceramah saya di jembatan. Assalamualaikum. Hai anak-anak gadis, tobatlah kalian. Mau dicampakkannya saya ke sungai. Tapi kalau ada pemimpin yang soleh, dikerahkannya Satpol PP. Satpol PP, wilayah Hizbah, tangkap. Bisa apa tak bisa? Bisa. Bisa. Kenapa mereka tak berani menangkap? Tidak ada payung hukumnya. Yang membuat payung hukum itu siapa? DPR. Payung hukum DPR. Di luar Aceh namanya Perda, peraturan daerah. Di Aceh namanya kanon. Yang membuat kanon siapa? DPR. Yang memilih DPR siapa? Janganlah tunjuk tangan kiri Pak Ustaz. Oke. Yang memilih pemimpin-pemimpin, inilah orang yang di depan saya. Pilkada sudah lewat. Itu bedanya pilkada sama pilkabi. Kalau pilkabi lupa jadi. Pilkada tak boleh lupa. Kita tak bahas lagi pilkada. Bupati, wali kota, gubernur, sudah. Yang penting ke depan pemimpin yang mewakili kita dalam bentuk 5. DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD. Maka jangan sampai golput. Harus mencoblos. Ustaz Somad, saya lari dari desa saya. Ada jamaah curhat. Kenapa Bapak lari? Saya waktu dulu nakal Pak Ustaz, jahat. Mau mencalon jadi kepala desa. Terus malam itu anak-anak muda saya kasih minum tua. Mabuk mereka, maksud saya supaya besok milih saya. Karena mabuk pagi itu semuanya tidur. Tak ada yang milih. Akhirnya saya kalah, lari dari kampung, malu. Nah, maka inilah pentingnya memilih. Jadi kalau ada orang mengatakan tak penting memilih ini, ingat, perampok hanya akan memilih penyamun. Betul? Maka orang yang sudah ngaji harus memilih wakil-wakil yang mengaji. Ini nampaknya Ustaz Somad sudah mulai kampanye ini. Tidak. Saya tidak pernah menyebut partai, tidak pernah menyebut nama, tidak pernah menyebut nomor, tidak pernah menyebut orang, dan saya tidak kampanye. Untuk apa saya kampanye? Saya tak kampanye aja dipilih orang jadi calon wakil presiden. Saya cita-cita saya tidak tinggi-tinggi. Cita-cita saya mau mati jadi ustadz. Ya. Kenapa mau jadi ustadz? Ustadz tak ada pensiunnya. Jadi bupati paling lama 2 periode. Habis itu jadi gubernur 2 periode. Habis itu datang malaikat maut, mati. Tapi jadi ustadz, insya Allah sampai tua, sampai mati, meninggal Abdul Somad, masyarakat dari Sawang akan berkirim Al-Fatihah untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah. Jangan sekarang.
cepat aja dia kita mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemimpin ini amat sangat penting. Apa ini demokrasi? Demokrasi ini tak betul Pak Ustaz. Dulu kita sistem kerajaan Islam, nama sultannya Sultan Iskandar Muda. Sebelum itu lagi Sultan Malikul Saleh. Malik raja, Saleh raja yang saleh. Meninggal raja, naik anaknya. Meninggal anaknya, naik cucunya. Meninggal cucunya, anaknya lagi lah. Tapi kita sekarang sudah pakai sistem demokrasi. Apa arti demokrasi? Suara yang paling banyak dialah yang menang. Betul? Maka usahakanlah sebanyak-banyaknya orang yang sudah pengajian, orang yang sudah sholat, orang yang sudah puasa sunat, orang yang sudah ikut tabligh akbar, gunakan suara. Jangan ikut termakan money politik. Apa arti money? Duit. Politik, duit yang dipakai untuk mengambil kekuasaan. Pagi-pagi sebar duit 100.000. 100.000. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Betul? Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil uangnya, serahkan ke anak yatim. Setuju? Udah mulai kecil saya. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil uangnya, serahkan anak yatim. Setuju. Karena kalau orang sudah mengeluarkan duit, di tahun pertama kalau dia duduk, dia akan menarik duit itu lagi. Karena di awal dia sudah ulur. Iya kalau ulur naik layang-layang, kalau tersangkut pokok kelapa, pokok kelapa banyak kelapanya. Terserahlah, pokoknya tersangkut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka duitnya nih Pak Ustadz, nanti datang telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Sawang Pak Ustadz. Iya, ingat saya. Kampung Ustadz Ayub. Saya kemarin ceramah di sana. Di mana? Ini Ustadz, ada orang ngasih duit 100.000. Boleh kami ambil? Haram. 1 juta Pak Ustadz? Haram. Kita bagi 2 Pak Ustadz? Boleh juga. Sekali haram tetap haram. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyogok dan orang yang menerima sogok. Ambil duit 100.000, belikan ke beras masuk ke rice cooker, dipencet berubah menjadi nasi disuap masuk ke mulut. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Sepiring nasi berubah menjadi setetes darah masuk ke dalam jantung berdegup berdetak, darahnya naik ke otakmu hitam gara-gara makan haram. Nasihatin ubun kazibatin, pembohong, khati'atin, pelaku dosa. Yang berdosakan mata, yang berdosakan telinga, yang berdosakan lidah. Kenapa disebut otak berdosa? Karena mata, telinga, lidah, tangan, kaki diperintah oleh otak. Janganlah keras-keras Pak Ustaz. Otak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan kasih anakmu makan haram. Sepiring lontong, jangan lontong lah Pak Ustaz. Sepiring